Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dalam rangka karena bangun jam 2 pagi. Terus sekarang kondisinya jam 4.20. Tadi habis live TikTok. Terus kepikiran buat bikin YouTube aja kali ya, tentang cerita aja random gitu. Terakhir yang kejadian di dalam diriku adalah menjual mobil. Kenapa menjual mobil kan? Cerita tentang menjual mobil lumayan yang nonton 10.000. Nah, ini akan diulang lagi aja secara harusnya sih lebih detail gitu. Kenapa kemarin tuh menjual mobil yang itu mobil karena udah bersama denganku tuh 3,5 tahun. Terus kenapa dijual? Karena dijual tuh karena kenangannya di sana tuh terlalu banyak. Di saat sebenarnya itu aku bukan tipe orang yang menjual sesuatu, suka menjual sesuatu. Pengen ganti apa tuh enggak sebenarnya, cuman karena kayaknya memang harus dijual menurut beberapa orang, teman-teman gitu kan, dijual karena mobil itu tuh mobil yang dibeli pada waktu menurutku tidak dibutuhkan secara tenaganya banget gitu, tapi harus kebeli karena tuntutan hubungan aja dulu. Jadi saya kan pernah punya hubungan yang di tahun-tahun itu, hubungan 1 tahun sebelumnya hubungannya tuh sedang diambang masalah lah karena saya tidak disetujui gitu. Terus pada waktu November belinya tuh 1 November 2019, akhir Oktober tanggal 30-31 itu aku ngobrol sama seorang wanita lah, yang harusnya hubungan kita itu berakhir di situ di tahun 2018 Oktober. Terus aku bilang yaudah diakhirin, niatnya tuh mau diakhirin di 2018 itu. Terus kenapa diakhirin, ku tanya. Ya karena apa, hubungannya ini nggak ada kejelasan gitu, arahnya juga nggak tahu gitu kan. Oh iya gitu, arahnya kan menuju ke yang serius gitu kan. Ya aku belum bisa karena ya perekonomianku belum gitu. Terus karena pernah ditolak sama keluarganya gitu kan. Terus aku tuh malu kayak datang ke tempatnya itu naik ojek, naik bis gitu kan. Jadi kayak lagian aku pada waktu kesana terus ternyata tidak ditemuin sama orang tuanya kayaknya karena merasa emang kata dia sih ya orang tuanya ragu karena stand up comedy itu kerjaan apa, tidak ada penghasilan tetapnya. Terus mending cari yang pegawai gitu. Terus hubungan kita diambang harusnya berakhir. Terus aku bilang, masih sayang nggak? Masih sayang gitu. Kalau masih sayang, percaya nggak sih sama aku? Kayak kasih kesempatan aku 1 tahun, tahun depan aku akan datang ke rumahmu dengan memakai mobil, bawa mobil. Emang bisa beli gitu? Ya bisa. Gimana caranya? Ya udah, itu caranya akan kupikirin. Tapi ya itu yang kujanjikan gitu. Kalau memang dari 1 tahun aku obrolan ini tidak terwujud, ya udah kita akan berpisah aja gitu di situ. Lalu ya udahlah, berusaha lah. Terus alhamdulillah di 2019 tuh tiba-tiba dapat rezeki dari nyanyi fals kan. Nyanyi fals diundang di mana-mana gitu. Lumayan dapat uangnya karena tepat di 1 tahun itu. Terus tapi keadaan juga udah putus nyambung gitulah, ada masalah. Tapi kan aku udah pernah komitmen bahwa aku akan membeli mobil dalam 1 tahun. Terus ketemulah Radit itu adalah orang yang aku merasa cukup care sama teman-teman stand up ya gitu. Terus dia tahu bahwa aku dari yang nggak punya duit tiba-tiba mau megang duit. Dia bilang, Rit, kalau punya duit lebih, lu jangan beli yang aneh-aneh ya gitu. Kalau bisa itu investasi, jangan beli yang aneh-aneh. Terus kalau punya uang lebih, bikinlah tim untuk memperkuat karirmu, arahnya biar enak, waktu lu tidak terbuang banyak untuk ngebikin konten sendiri gitu kan. Nah itu sangat logis, sangat masuk akal saran dari Bang Radit. Tapi pada waktu itu yang kubutuhkan adalah aku pengen pembuktian bahwa ini yang ku omongin tuh benar gitu. Aku akan janjiku tuh aku akan ngebawa mobil buat ke rumahnya. Akhirnya belilah mobil itu. Alasannya kenapa warna kuning, beberapa temen tuh, Rit, lu norak banget sih
beli mobil warna kuning, kenapa nggak yang lain gitu. Karena aku udah nyari mobil dengan tipe yang sama merah gitu tuh nggak ada yang cocok, warna nggak ada cocok, harganya nggak ada cocok sama kondisinya. Yang warna kuning itu yang menurutku adalah mesinnya bagus, ideal gitu, dan harus kubeli karena memang tenggat waktunya tuh di bulan itu gitu. Ya udah aku harus beli gitu. Terus akhirnya ya itulah salah satu pembuktian. Tapi pada waktu aku kesana dan sudah mempunyai mobil, semuanya sudah berbeda teman-teman. Jadi kayak ya ternyata dari sana pelajarannya adalah pembuktian itu melelahkan. Jadi kalau dalam hubungan tuh kamu merasa memperjuangkan tuh harus dua-duanya saling memperjuangkan, bukan kita si cowok memperjuangkan, si cewek menuntut untuk diperjuangkan. Itu kayaknya sangat capek dan akhirnya ya hubungan nggak berhasil. Terus dia bahagia dengan orang lain. Mungkin dari sudut pandang si cewek kayaknya aku ngelihat ini si cowok ini nggak benar-benar serius banget gitu, nggak ada. Tapi ya itulah semaksimal yang bisa aku perjuangkan sebelum ceritanya berbeda gitu. Dan sekarang sudah bersama orang lain dan bahagia, punya anak, alhamdulillah. Jadi gitu sih. Dan itu mobil itu memang pengen aku jual biar kenangannya terlalu banyak cerita juga yang tentang mobil itu yang banyak lah gitu. Terus setiap jalan sama orang lain juga banyak juga cerita tentang itu, sampai akhirnya teman-teman sampai ada yang nggak kan, kenapa kan di mobilku tuh ada dekok gitu kan. Dekok itu tiap kutanya teman-teman apa yang tanya, Rip ini kenapa dekok? Ya itu kecelakaan, ada yang nabrak. Sesungguhnya itu adalah karena aku mendengar, kan kita hubungan putus nyambung gitu kan. Terus di tahun berikutnya mencoba untuk serius gitu, mencoba untuk benar serius, berusaha ngobrol. Terus akhirnya kembali lagi, rujuk lagi, terus menuju ke arah yang ke situ, ke arah yang lurus. Tiba-tiba aku dan ada kesepakatan bahwa kedepannya hubungannya akan begini, caranya adalah seperti ini. Lalu setelah aku merasanya kesepakatan itu terjalin, aku kan fokusnya kan fokus nyari uangnya kan, tiba-tiba aku tahu bahwa dia itu punya cowok lain gitu, lalu akhirnya karena kabarnya itu malam, jadi aku malam-malam tuh aku telepon nggak bisa semuanya. Terus aku penasaran, ini bener nggak sih, karena ini mengganggu banget. Aku merasa bahwa aku udah bekerja, aku udah mencari sesuai yang perjanjianku, terus tiba-tiba dia punya cewek lain. Terus aku berangkat jam 1 atau 2 malam gitu. Jadi aku pengen berangkat ke sana. Pas proses berangkat ke sana, kayaknya ya, mungkin aku juga ngantuk. Tapi yang menabrakku itu 2 shift. Sedang habis kerja 2 shift, jadi 16 jam. Nah, pas belokan tiba-tiba nabrak lah motornya. Terus dengan dia tidur di jalan, aku bawa ke puskesmas. Terus aku merasa bersalah, kayaknya aku ngantuk nih kayaknya. Tapi si yang nabrak aku lebih ngantuk, dibawa di puskesmas. Terus keluarganya sempat nuntut, nih kamu tuh udah ini, kamu salah tuh, kamu melanggar ini. Secara marka aku benar gitu, secara kecepatan mungkin aku nggak tahu ya, kayak aku merasanya kayaknya 60 gitu, cuman secara marka aku ngerasa benar. Terus dia, ayo dilihat CCTV-nya, ayo kalau ini nggak apa-apa silahkan gitu, kalau memang saya salah tuntut gitu. Kalau memang bapak mau menuntut saya, keluarganya sampai nuntut kan, karena ada jahitan beberapa gitu. Kalau mau bapak menuntut, sebelah itu ada polisi pak, gak sejauh-jauh ini, ada ke kantor polisi aja di sebelah, nggak apa-apa. Si dokternya juga bilangnya ayo ke, nggak apa-apa pak, itu masnya udah mau nih kalau mau dituntut di kantor polisi sebelah gitu. Ya udah, ayo gimana pak, kalau mau jangan di sini gitu, kalau di sini berarti kan kelihatan bapak nyari duit nih gitu. Ya udah, ke kantor mau nggak, ke kantor polisi. Baru bilang gitu, dia bilang ya maaf, mending diselesaikan secara keluargaan aja, ya udah di rumah. Pas dibawa di rumahnya, ternyata rumahnya kecil gitu kan, terus punya anak, 2 orang anak yang menunggu bapaknya. Tuh aku hanya kenapa sedih ya, yang awalnya nadanya tuh mengancam tuh kayak, ya ini maaf Mas Arif, gini ini keadaannya, kondisinya kayak gini. Ya udah, kalau kayak gini gimana nih gitu,
Kalau masalah salah atau nggak salah ya udah, kalau bapak nuntut silakan. Kalau bapak mau ini mobilku tuh dekok, mau gantiin nggak gitu. Bilangnya yaudah ini maaf nggak ada ini. Jadi kalau ada apa-apa ini aku nggak apa-apa, aku nanggung biaya pengobatannya. Tapi ntar ganti mobilku juga ya gitu. Sama-sama karena sama-sama salah kan. Udah akhirnya ternyata berakhir damai dan selesai. Itu adalah cerita pada waktu dekok. Nah setelahnya terus kan kehidupanku di tahun 2020 itu lagi terpuruknya kan. Jadi awal Januari itu, terus hal yang kulakukan sama si cewek tersebut adalah dia dalihnya adalah aku dikira takut ketemu keluarganya gitu kan. Terus yang kulakukan dalam hubungan itu, karena kita kan kayaknya tidak direstui dulu ya, aku datang karena dia udah punya cowok lain. Aku datang ke rumahnya, aku bilang ke ibunya minta maaf kayak udah ngebawa anaknya tanpa izin gitu kan, karena nggak ini, minta maaf udah ngebawa anaknya. Terus kayaknya aku tidak akan kesini lagi gitu, mungkin ini bisa pertemuan terakhir gitu, karena ternyata si anak ibu sama orang lain. Ya udah gini, terus si orang tuanya nggak apa-apa, tahu kesini aja, ini masih bingung juga anaknya gitu. Enggak, kalau dia udah memilih ke situ kan berarti kan situ aja, saya nggak akan kesini, saya tidak akan mengganggu anak ibu sama sekali, aku tidak akan ngapa-ngapain anak ibu apa gitu kan. Udah, berarti dari sini berakhir hubungan. Hitungannya aku kayak mau mengembalikan ke orang tuanya gitu, karena dia bilangnya selalu kamu takut sama keluarga aku ya, takut keluarga aku ya gitu. Gitu. Selebihnya ntar ada tonton di podcastnya Yuda kan tuh lebih detail ngobrolin tentang si ceweknya. Gitu. Akhirnya di tahun itu tuh tahun kehancuran kehidupanku 2020 ini aku pengen ngobrol bahwa Raditya itu adalah penyelamat. 2020 itu awal 2020 aku kehilangan pacar kan, yang harusnya bisa serius. Itu di pertengahan, di Juli aku kehilangan bapakku meninggal. Terus di tahun itu kehilangan dana robot trading itu kan, berapa ratus itu, lumayan ratus juta. Terus kehilangan di akhir atau awal tahun 2021 kehilangan Wancuan, itu adalah perusahaan yang bergerak tentang digital gitu. Nah, kenapa aku sangat membenci si wanita ini? Gitu. Itu karena dia tuh adalah orang yang kubawa ke rumah gitu. Aku jarang ngebawa cewek ke rumah. Dia tuh orang yang ngebawa ke rumah. Bapakku itu yang di kepalanya itu adalah cewek, adalah si dia gitu. Itu bapakku menganggapnya adalah ya udah si dia itu. Terus bapakku meninggal akhirnya kan. Nah ini mundur ke 2 tahun sebelum bapakku meninggal. Bapakku tuh selalu rip, ayo nikah. Karena bapakku adalah pensiunan, gajinya tuh kayaknya nggak sampai 4 juta. Terus caraku untuk menutup mulut bapakku adalah nikah terus aja, ini mana modalnya gitu, modalin kalau mau nyuruh nikah, jangan nyuruh doang, tapi modalin. Nah itu pasti diem tuh. Itu caraku untuk meredam biar bapakku nggak ngorce terus gitu. Itu selama 2 tahun ku gituin dan berhasil, caranya berhasil. Terus 1 bulan sebelum bapakku nggak ada, dia cerita ke ponakanku yang didengar juga sama kakak kandungku. Dia bilang, oh itu ommu tuh kemarin tuh bilang, mana modal nikah, nih aku udah nabung sekian buat berangkat ke Banten. Dia taunya kan ke Banten kan, si cewek itu tuh orang Banten, ke Banten. Ini kenapa gatel ya, AC-nya kali. Terus dia cerita ke ponakanku, ommu nih nanti kalau pulang ke Surabaya lagi, terus akan kutanya, ayo kapan nikah? Kalau dia jawab mana modalnya, nih modalnya, ini aku udah nabung sekian, ini akan kupakai buat berangkat ke situ kalau dia beneran serius. Ini kondisinya udah putus tapi itu. Terus akhirnya 1 bulan setelahnya bapakku nggak ada. Terus pasti sedih kan, kehilangan orang tua, bapak tentunya. Di hari kedua atau ketiga kita tuh sebagai anak dan keluarganya lah mencari apa ya aset-asetnya, apa ya tabungannya, biar bisa dibalik nama, bisa diambil, biar nggak telat gitu.
kali aja ada orang punya utang atau apa, yang dicari-cari lah, ketemulah rekening yang sesuai dengan jumlah yang diceritain ke ponakanku. Kayak langsung gitu kan, bangsat, nih bapakku nih beneran nabung buat aku nih anjir gitu. Itu yang bikin aku sedih. Terus kan dia juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya dia, terima kasih banyak gitu. Nah setelah aku tahu itu, ku telepon dia, tiba-tiba ku telepon, ku WhatsApp kan, ku telepon nggak diangkat, ku WhatsApp tentang niatku tuh adalah kalau dia diangkat atau apa, kamu sekarang sama siapa? Ini kamu dulu masih mau nikah sama aku nggak? Kalau mau nikah sama aku, ini aku ada dana sekian, bapakku nih wasiat terakhirnya adalah sekian gini gitu. Ternyata di blok dan di ini kan, setelah dia ngucapin bela sungkawa itu di blok udah. Terus dari sana aku udah ketok palu bahwa ya kamu kayak, maaf ya Pak, ini jodohku tuh bukan dia, orang yang tabungan yang kamu tabung buatku tuh bukan buat dia gitu. Terus ya udah selesai. Makanya aku benci banget sama dia. Dia pernah nge-WhatsApp nge-WhatsApp, nelpon juga pernah sebelum dia menikah juga telepon nangis-nangis, ini aku gini-gini. Terus karena ternyata dia diselingkuhin juga, dia tahu rasanya selingkuh. Udah akhirnya karena udah menutup bahwa dia bukan iniku, ya udahlah gitu. Ya ditutup di situ bahwa dia bukan jodohku. Nah Bang Radit itu yang menyelamatkan aku dalam 1 tahun kan hancur kan. Sepanjang 2020 berarti kan aku hancur. 2021 itu aku ketemu Radit Dika di kontennya, pokoknya bikin konten ayo gitu Bang gitu. Nah sepanjang dia ngobrol gini, kenapa sih muka lu kosong banget? Hah, kosong kenapa? Iya, gue ngerasa dari tadi tuh kita ngobrol tuh kayak ada yang aneh gitu. Ada apa dengan dirimu? Aku ceritain semua. Oh gini ya. Terus dia pertanyaannya gini, lu kalau gua saranin lu kalau ngeliat temen lu ke psikolog, lu ngerasa dia gila nggak? Enggak gitu. Oh iya, berarti aku menyarankan dirimu ke psikolog. Kenapa? Iya karena gini. Oke, dia akhirnya mencarikan psikolog. Terus nih psikolog rekomenin gua, mau nggak? Berapa tuh harganya? 1,5. Bang, salah satunya masalah kehidupanku adalah perekonomian loh. Kalau psikolognya 1,5 gimana dong? Iya gitu. Akhirnya aku mencari psikolog sendiri 350 dan akhirnya bisa, kehidupanku bisa akhirnya ngobrol seperti ini teman-teman. Itulah, itu hormatku sama Bang Radit. Ya mungkin cerita itu aja yang bisa aku kasih. Dan 17 menit ngobrol begini untuk apa namanya, udah 37 untuk mengeluarkan semua yang di kepala, sama biar ada kegiatan di Melek di jam-jam segini. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan di bawah, ntar akan ku jawab lewat video, karena kan bikin video ngobrol-ngobrol aja deh kayaknya. Tiap malam gini. Tiap bangun gitu. Meluangkan waktu 10 menit buat bikin video kayaknya bisa deh. Itu atau kayaknya beberapa hari ke depan juga akan mencoba memulai lagi YouTube sebisanya, sekonsistennya untuk ngasih info tentang info yang lagi rame sekarang, karena saya tuh juga susah untuk membaca ya. Jadi lebih suka untuk mendengar atau melihat. Kayaknya dengan ngebaca berita akan memaksakan untuk ngebacain buat video ini gitu. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat, salam mantap buat diri kalian sendiri. Assalamualaikum.